Setiap negara di dunia punya batas wilayah yang jelas, atau setidaknya, begitu kata peta. Tapi apa jadinya kalau saya bilang, ada tanah di bumi ini yang tidak masuk negara manapun, tidak ada bendera, tidak ada pemerintahan, dan kadang tidak muncul di peta. Hari ini, kita akan membongkar wilayah abu-abu dunia tanah tak bertuan yang misterius dan penuh cerita unik di baliknya. Wilayah abu-abu adalah area di bumi yang status politiknya tidak jelas, bisa karena sengketa perbatasan, perjanjian internasional yang melarang klaim, atau memang tidak diinginkan oleh negara manapun. Meski jumlahnya sedikit, setiap wilayah ini punya cerita unik mulai dari gurun panas, pulau terpencil, sampai es abadi. Bayangkan, sebuah gurun kecil di perbatasan Mesir dan Sudan, namanya Bir Tawil. Luasnya 2000 km persegi. Ironisnya, dua negara ini sama-sama tidak mau memilikinya. Unik, semua ini gara-gara peta buatan Inggris pada tahun 1902 yang membuat klaim wilayah jadi rumit. Mengambil Bir Tawil berarti kehilangan wilayah lain yang jauh lebih subur, Halaib Tringgel. Hasilnya, Bir Tawil tetap kosong, tanpa pemerintahan, tanpa penduduk tetap. Coba bayangkan, ada tanah seluas 2000 km persegi yang bisa kamu klaim, tapi tidak ada yang mau. Tapi tunggu dulu, Bir Tawil masih kecil dibanding wilayah abu-abu lainnya. Mari kita terbang ke ujung selatan bumi, ke Antartika. Di sini, ada area bernama Mary Bird Land yang luasnya hampir 1,6 juta km, lebih besar dari Indonesia loh. Tapi kenapa tidak ada yang mengklaim? Jawabannya ada di Antarctic Treaty tahun ke-1959. Perjanjian ini melarang klaim wilayah baru di Antartika. Akibatnya, Mary Bird Land jadi tanah tak bertuan terbesar di dunia. Tapi jangan buru-buru pindah ke sana ya. Tanpa infrastruktur dan suhu ekstrem, tanah ini tetap kosong dan tidak bisa dihuni. Nah, kalau kamu lebih suka pulau tropis, ada juga loh wilayah abu-abu berbentuk pulau. Misalnya Pulau Hans di antara Kanada dan Greenland. Pulau kecil ini dulunya diperebutkan, tapi akhirnya dibagi dua. Bayangkan, ada pulau yang setengahnya milik Kanada, setengahnya milik Denmark yang mengelola Greenland. Lucu ya, ada juga pulau-pulau kecil di Pasifik yang dibiarkan kosong karena tidak punya sumber daya atau terlalu sulit dijangkau. Siapa tahu ada harta karun tersembunyi di sana. Masalahnya adalah, tidak semua wilayah abu-abu itu aman dan damai. Contohnya, zona demilitarisasi Korea DMZ. Ini adalah garis pemisah selebar 4 km antara Korea Utara dan Selatan. Secara teknis, DMZ bukanlah wilayah bebas, tapi juga bukan sepenuhnya dikuasai satu negara. Yang bikin aneh, karena tertutup dari manusia, zona ini jadi salah satu ekosistem liar paling murni di dunia. Bayangkan, di tengah ketegangan politik, ada surga alam yang tumbuh subur. Tapi kenapa sih ada wilayah yang dibiarkan kosong begitu saja? Ada beberapa alasan. Pertama, tidak bernilai ekonomi. Tanah tandus, tanpa sumber daya, siapa yang mau repot-repot mengurus? Kedua, risiko politik. Klaim bisa memicu ketegangan internasional. Lebih baik dibiarkan abu-abu daripada memicu perang, kan? Ketiga, larangan hukum. Seperti di Antartika, ada perjanjian yang melarang klaim baru. Keempat, kesepakatan damai. Kadang, membiarkan wilayah kosong justru jadi solusi untuk menghindari konflik. Nah, mungkin ada yang berpikir, wah, asyik nih, bisa bikin negara sendiri dong di sana. Sayangnya, tidak semudah itu Ferguson. Banyak orang memang mencoba mengklaim wilayah abu-abu sebagai negara baru. Contohnya, seorang pria dari ASEAN pernah mendeklarasikan kerajaan North Sudan di Bir Tawil untuk memberi tanah kepada putrinya. Romantis sih, tapi klaim ini tidak diakui secara resmi oleh negara manapun. Jadi, mimpi jadi raja di tanah tak bertuan harus ditunda dulu ya. Tapi jangan sedih, karena wilayah abu-abu ini menyimpan banyak misteri dan potensi di masa depan. Beberapa mungkin suatu hari akan berubah status baik karena perubahan iklim, penemuan sumber daya, atau kesepakatan politik baru. Bisa saja, peta dunia yang kita kenal sekarang akan terlihat sangat berbeda 50 tahun dari sekarang. Siapa tahu, Bir Tawil bisa jadi negara baru, atau Mary Bird Land jadi tempat wisata es ekstrem. Faktanya, wilayah abu-abu ini bukan cuma soal tanah kosong. Mereka adalah saksi bisu sejarah manusia, politik internasional, dan bagaimana kita mendefinisikan negara. Mereka mengingatkan kita bahwa batas-batas di peta itu sebenarnya cuma garis imajiner. Garis yang kita sepakati bersama. Tapi tunggu dulu, cerita kita belum selesai. Ada lagi wilayah abu yang unik. Namanya Liberland. Ini adalah mikronasional yang mengklaim area kecil di perbatasan Kroasia dan Serbia. Pendirinya, Viti Jedlika,
mendeklarasikan Liberland pada 2015 dengan prinsip libertarian. Meski punya konstitusi dan mata uang sendiri dalam bentuk kripto, Liberland tidak diakui oleh negara manapun. Tapi hey, mereka punya website resmi dan bahkan menerima aplikasi kewarganegaraan online. Lalu ada Sealand, sebuah platform bekas militer di Laut Utara, yang diklaim sebagai negara mikro oleh keluarga Bates sejak ke 1967, dengan luas hanya 0,004 km persegi. Sealand punya bendera, mata uang, dan bahkan tim sepak bola sendiri. Meski tidak diakui secara internasional, Sealand bertahan sebagai negara de facto selama lebih dari 50 tahun. Bayangkan, tinggal di negara seluas lapangan basket di tengah laut. Nah, bicara soal laut, ada juga wilayah abu-abu di perairan internasional. Sebagian besar lautan dunia sebenarnya tidak dimiliki negara manapun. Ini disebut high seas, atau laut lepas. Di sini, berlaku hukum internasional yang rumit. Kapal-kapal bisa berlayar bebas, tapi juga rentan terhadap pembajakan dan aktivitas ilegal lainnya. Ironisnya, area luas ini justru jadi tempat persembunyian ideal bagi para kriminal lintas negara. Tapi jangan khawatir, tidak semua wilayah abu-abu itu berbahaya atau tidak berguna. Contohnya, Kepulauan Spratly di Laut Cina Selatan, meski statusnya diperebutkan oleh beberapa negara Asia Tenggara dan Cina, kepulauan ini kaya akan sumber daya alam. Sayangnya, kekayaan ini malah jadi sumber konflik. Bayangkan, ada pulau-pulau kecil yang bisa memicu perang besar. Yang bikin makin menarik, beberapa wilayah abu-abu ini punya potensi luar biasa di masa depan. Mary Bird Land di Antartika, misalnya, meski sekarang tertutup es, pemanasan global bisa mengubahnya jadi lahan subur dalam beberapa dekade. Atau Birtawil, yang mungkin menyimpan cadangan mineral berharga di bawah pasirnya. Siapa tahu, tanah yang sekarang tidak diinginkan bisa jadi rebutan di masa depan. Anehnya, ada juga wilayah yang sengaja dibuat abu-abu untuk tujuan tertentu. Contohnya zona ekonomi khusus Kaesang di perbatasan Korea Utara dan Selatan. Zona ini dibuat sebagai proyek kerjasama ekonomi dengan status hukum yang unik. Perusahaan Korea Selatan bisa beroperasi di sini, mempekerjakan warga Korea Utara. Sayangnya, zona ini ditutup pada 2016 karena ketegangan politik. Tapi hey, ini bukti bahwa wilayah abu-abu bisa jadi jembatan perdamaian. Nah, setelah mendengar semua ini, mungkin kamu berpikir, kok bisa ya ada tanah yang tidak ada yang mau? Tapi coba pikirkan lagi. Kadang, justru dengan membiarkan suatu wilayah tidak dimiliki siapa-siapa, kita bisa menghindari konflik yang lebih besar, atau malah menciptakan ruang untuk kerjasama internasional yang unik. Wilayah abu-abu adalah pengingat bahwa dunia ini tidak selalu hitam dan putih. Ada area yang lolos dari definisi sederhana kita tentang negara dan perbatasan. Mereka menantang kita untuk berpikir ulang tentang konsep kedaulatan, kewarganegaraan, dan bahkan arti memiliki tanah. Jadi, lain kali kamu melihat peta dunia, ingatlah bahwa ada cerita-cerita menarik di balik garis-garis batas itu. Ada tanah-tanah yang statusnya tidak jelas, tapi justru menyimpan misteri dan potensi luar biasa. Siapa tahu, suatu hari nanti, salah satu dari wilayah abu-abu ini akan jadi tempat tinggal baru manusia, atau malah jadi lokasi pertemuan alien pertama kali. Hey, tidak ada yang tidak mungkin di dunia yang terus berubah ini. Pertanyaannya, jika kamu bisa memilih satu tanah tak bertuan di dunia ini untuk dimiliki, kamu akan pilih yang mana? Apakah gurun Birtawil yang panas dan tandus? Atau mungkin sebagian Mary Bird Land yang dingin tapi mungkin menyimpan harta karun di bawah esnya? Atau justru kamu lebih tertarik dengan pulau kecil di Pasifik yang belum terjamah manusia? Tulis jawabanmu di komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe untuk petualangan geografi berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, di mana kita akan menjelajahi lebih banyak keajaiban dan misteri dunia.